Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan ya tutorial yang kemarin terkait akses control list. Oke, pada tutorial kali ini kita akan membahas perintah yang berbeda ya dengan perintah yang sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah belajar untuk pengaplikasian terkait perintah chmod ya untuk melakukan perubahan permission dan chown ya untuk melakukan perubahan kepemilikan terhadap sebuah file. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan perintah access control list, yaitu set facl dan get facl. Set facl fungsinya untuk menerapkan sebuah pengaturan permission, sedangkan get facl adalah untuk menampilkan informasi terkait access control list. Jadi pastikan ya teman-teman sudah menginstal layanan access listnya. Oke, pastikan sudah versi yang terbaru. Dan di sini ya kita akan mengimplementasikan. Kita coba cek filenya dulu. Oke. Nah, di sini kita akan membuatkan sebuah file ya. Kita buat directory dulu. Belajar access list. Selanjutnya kita masuk ke directory belajar access list dan kita akan buat foldernya ya. Kita buat filenya. Misalnya file 1. Kita buat beberapa file. Jadi pada video kali ini kita akan belajar perintah-perintah basic ya terkait access list ya. Jadi kita akan mencoba menggunakan perintah sebagai berikut: set facl spasi -m. -m itu artinya modify. Teman-teman bisa lihat informasi itu pada manual ya. Man set facl nanti akan tampil ya. Nanti akan tampil terkait manual-manual yang dapat kita gunakan ya, atau parameter-parameter yang bisa kita gunakan. Jadi kita akan membahas perintah-perintah basic aja. Di sini kita akan setting facl untuk file 1 ya. Set facl -m spasi ya u. Oke, gayanya seperti ini ya, berbeda dengan chmod. Nah, user yang akan kita berikan akses user yang mana? Nah, misalnya kita berikan akses ke user wallet. Selanjutnya permissionnya apa? Permissionnya itu sama ya dengan chmod, bisa R, bisa W, bisa X ya. Nah, untuk user wallet kita akan berikan permission read. Selanjutnya nama filenya apa? Oke, kira-kira semudah itu perintah basicnya ya. Perintah basicnya seperti itu. Dan kita bisa lihat informasi ya atau hasil dari perubahan permission pada perintah di atas dengan perintah get facl spasi file underscore 1. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Secara default ya, secara default permission pada file ini itu read and write untuk user, dan group dan other itu permissionnya itu hanya read ya. Nah, di sini kita menambahkan user baru ya, di mana user itu bisa hanya bisa membaca di sini. Oke, kita sudah berikan permission, dan di atas juga sudah ada informasi ya bahwa file ini namanya file 1, ownernya root dan grupnya root ya. Selanjutnya kita akan memberikan permission default ya kepada seluruh. Kita akan coba untuk memberikan permission default pada seluruh file ya. Jadi set facl spasi -m spasi u ya. Kalau -2 seperti ini kita harus mengetikkan user. Jadi kalau kita ingin permissionnya untuk seluruh user, kita berikan R saja seperti ini. Selanjutnya untuk melanjutkan ke grup, kita tinggal tekan koma, terus G, terus kita tekan titik dua kali. Artinya tidak ada grup yang spesifik ataupun user yang spesifik. Seperti ini, kita koma, O, R, dan file 2.
Oke, kira-kira seperti itu. Jadi maksud dari perintah inilah kita akan memberikan permission read ke semua user, ya, grup ke semua grup, ya, karena kita tidak definisikan secara spesifik. Nah, selanjutnya kita bisa melihat kembali ya, kira-kira apa perbedaan dari ketika kita mendefinisikan sebuah user dan tanpa atau kita menggunakan titik dua ya, artinya itu untuk seluruh file. Nah, kita bisa lihat ya, kalau kita tidak definisikan user, dia akan merubah akses basicnya ya. Dia akan merubah akses basicnya, di mana user group dan other itu akan berstatus R ya. Nah, selanjutnya gimana kalau kita mau ubah agar dia bisa read write execute? Tinggal kita tambahkan seperti ini. Ya. Kita enter dan kita get facl, maka kita langsung bisa melihat ya hasilnya. Kalau yang ini hanya read saja, user ya, group dan other itu aksesnya read. Kalau yang ini usernya rwx dan grupnya rwx dan othernya rwx, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk menghapus permission terhadap sebuah file ya, agar kembali ke default ya. Kita bisa gunakan perintah set facl. Nah, di sini kita bisa mengganti parameter -m ya. Artinya perintah -m itu untuk memodify, sedangkan perintah untuk menghapus seluruh entry permission access list kita bisa menggunakan -b ya. Selanjutnya kita ketikkan file 2. Dan kita bisa cek lagi, kira-kira dia kembali ke, oke. Jadi dia kembali ke default ya. Jadi perintah set facl ini dia akan menghapus seluruh permission yang kita berikan secara spesifik ya. Kita bisa lihat di sini tidak ada perubahan. Nah, kita akan coba implementasikan perintah ini ke file 1. Nah, di sini ada perubahan yang spesifik ya. Bukan user default yang diubah. Kita akan coba hapus ya dengan pada file 1, dan kita lihat hasilnya itu user yang kita berikan permission ya sebelumnya itu sudah terhapus ya. Jadi perintah atau parameter -b itu berfungsi untuk menghapus sebuah access list tambahan ya, bukan access list default. Kita bisa lihat. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita misalnya kita buat set facl -m ya, spasi -u spasi Umar /rwx file _1. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk menghapus permission secara atau access list secara spesifik. Kita bisa lihat di sini ada user yang kita beri akses. Nah, kita berikan akses lagi untuk user lainnya. Misalnya user TKJ, aksesnya RW. Nah, kita lihat di sini sudah ada dua rule ya, untuk yang satunya user umum dan dua user itu user tambahan. Nah, sekarang kita akan coba hapus akses dari user TKJ ya, di mana TKJ punya akses read and write. Cara menghapus secara spesifik kita tinggal pakai parameter -x spasi u ya. Nah, kita masukkan usernya atau TKJ ya, kita hapus aksesnya. Jadi perintahnya hanya seperti ini ya, berbeda ya. Kalau -b tadi itu menghapus secara general, secara keseluruhan. Nah, kita tinggal enter. Dan kita cek kembali, harusnya akses dari user TKJ ini sudah terhapus. Oke, kita bisa lihat ya implementasi fungsinya, di mana kita pada video ini sudah belajar bagaimana cara untuk memodify, membuat sebuah access list, melakukan menghapus dan menghapus secara spesifik. Oke, sekian, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.